Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nur Hakim dengan NIM 2280190033. Nah, saya berasal dari Pendidikan Fisika Untirta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang biografi dari Johannes Kepler. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah sejarah fisika yang diampung oleh Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Nah, langsung saja kita mulai. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Iya, selamat datang di Planetarium Daring. Nah, siapkah Anda menjelajah bersama saya? Halo, saya Ronot, robot astronot yang akan memandu perjalanan kalian semua dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai penjelajahan pada kali ini, kita awali dengan melihat bagaimana sistem tata surya kita. Nah, pada saat ini kalian semua sedang melihat animasi secara 3 dimensi bagaimana tata surya kita. Nah, di dalamnya itu terdapat matahari dan planet-planet lainnya yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Johannes Kepler ini merupakan tokoh yang mendasari dan menemukan hukum dari gerak planet itu tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang masa muda Kepler atau kehidupan Kepler ketika dia masih muda. Nah, Johannes Kepler lahir pada 27 Desember 1571 di Wilderstadt, sebuah kota kecil di pinggiran hutan hitam Jerman. Nah, Johannes Kepler ini lahir dari pasangan suami istri, Hendrik Kepler dan Katrina Goldman. Nah, ayahnya ini mencari nafkah sebagai tentara bayaran. Ibunya itu merupakan seorang herbalis dan tabib. Nah, waktu kecil ayahnya ini meninggalkan dia pada saat dia berusia 5 tahun. Johannes Kepler ini bertubuh kecil dan sering sakit-sakitan. Nah, dia memiliki wajah besar pucat yang dikelilingi oleh rambut keriting gelap dan lahir dengan cacat penglihatan pada salah satu matanya, itu rabun. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pendidikan dari Johannes Kepler. Nah, pada awalnya dia memulai pendidikannya di Scribe School, Jerman di Lemberg. Setelah itu dia memasuki Heidelberg Monastery School usia 13 tahun. Dan 2 tahun kemudian ia mendaftar di Senior Melbourne, salah satu sekolah persiapan untuk Protestan untuk memasuki Universitas Tübingen. Nah, Johannes Kepler kuliah di Universitas Tübingen tahun 1587 dengan mendapatkan beasiswa. Nah, di universitas ini banyak sekali yang Kepler pelajari, diantaranya ia belajar bahasa Latin, Ibrani, Yunani, Alkitab, matematika, dan astronomi. Nah, Kepler meraih gelar Bachelor of Arts tahun 1588 dan Master of Arts tahun 1591. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya dalam bidang teologi di Tübingen. Nah, begitu menyelesaikan pendidikannya, awalnya nih Kepler ingin menjadi pendeta gereja Luther. Namun, tahun 1594 ia menggantikan guru matematikanya yang meninggal. Kepler diminta untuk mengajar di sebuah sekolah menengah yang diasuh gereja Luther di Graz, Austria. Oke, selanjutnya kita memasuki tentang keseharian Johannes Kepler sebagai guru. Nah, pada saat Kepler tiba di Austria Selatan pada bulan
April 1594, Kepler menjalankan tugasnya sebagai guru dan sebagai matematikus provinsi. Pada tahun pertama, dia memiliki sedikit murid astronomi dan matematika. Dan bahkan pada tahun kedua itu terjadi penurunan. Gak ada sama sekali muridnya. Nah, akhirnya Kepler ini diminta untuk mengajar Virgil dan retorika serta aritmatika. Nah, selain itu, keseharian Johannes Kepler sebagai guru itu menghasilkan berupa menyurvei tanah, menyelesaikan sengketa mengenai ketepatan timbangan berat dan ukuran panjang yang dipakai dalam perdagangan, serta membuat penanggalan berupa kalender. Nah, si Kepler ini berhasil membuat kalender tahunan ramalan astrologi. Yang pertama, kalender untuk tahun 1595 berisi ramalan tentang dingin yang pahit, pemberontakan petani, dan invasi Turki. Semua terpenuhi. Untuk peningkatan besar dari dirinya reputasi lokal. 5 kalender lagi mengikuti secara berurutan. Kemudian ketika dia pindah ke Praha, dia mengeluarkan prognostikasi untuk tahun 1602 hingga 1606. Nah, belakangan ini Kepler juga masih menghasilkan serangkaian kalender dari 1618 sampai 1624. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumbangsi Johannes Kepler di bidang astronomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Johannes Kepler merupakan seorang matematikawan yang sangat terkenal dan sangat populer pada abadnya. Nah, Johannes Kepler ini sangat menyukai yang namanya astronomi. Dimulai dari pada saat dia kecil, dia melihat sebuah komet bersama ibunya. Nah, pada saat itu pula, Johannes Kepler menyukai yang namanya ilmu astronomi. Nah, semua gagasan yang diterbitkan atau dicetuskan oleh Johannes Kepler itu bermula dari pemikiran dia. Apa sih yang ada di dalam tata surya ini? Nah, pertama, sumbangsi Kepler di bidang astronomi itu adalah mempercayai teori heliosentris yang dicetuskan oleh Copernicus. Yang kedua, dia menerbitkan buku berjudul Mystery of the Cosmos atau Mysterium Cosmogropicum ketika berusia 25 tahun. Selanjutnya dia menjadi asisten Tycho Brahe dan menemukan hukum Kepler. Nah, keempat pembahasan ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mempercayai teori heliosentris yang dicetuskan oleh Copernicus. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu itu terkenal dengan teori geosentris, di mana teori geosentris ini menjelaskan tentang bumi sebagai pusat dari tata surya. Nah, pemikiran geosentris ini diterima oleh para ahli dan para ilmuwan pada zaman itu selama berabad-abad. Jadi udah kekeh gitu kalau misalnya bumi yang sebagai pusat tata surya. Nah, di sini Copernicus menjelaskan tentang teori baru yaitu namanya heliosentrik, di mana matahari yang sebagai pusat tata surya dan planet-planet mengitari matahari. Nah, pada mulanya teori heliosentris ini tidak diterima oleh kebanyakan ahli. Kenapa? Karena pada saat itu sudah secara lama gitu teori geosentris ini tidak terbantahkan. Nah, tetapi si Kepler ini percaya dengan teori heliosentris, dan dengan teori heliosentris ini dia bisa menghasilkan beberapa teorinya nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, si Kepler ini berhasil membawa teori heliosentris dengan kecerdasannya dia, jadi membuat semua orang itu percaya bahwa matahari lah yang menjadi pusat tata surya kita, bukan bumi. Nah, selanjutnya ada Mystery of the Cosmos atau Mysterium Cosmographicum. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku Mystery of the Cosmos. Nah, di buku ini juga Kepler mengusulkan bahwa matahari mendorong planet-planet dalam orbit masing-masing,
dengan gaya yang berkurang dengan kuadrat jaraknya. Nah, melalui buku ini ia pertama kali mempublikasi dengan mendukung teori Kopernikus, yaitu teori heliosentris. Nah, dengan pemikirannya ini tentang matahari mendorong planet-planet dalam orbit masing-masing dengan gaya yang berkurang menurut kuadrat jaraknya, ini masih belum bisa diterima karena kalkulasinya tidak berhasil meramalkan kejadian-kejadian di langit secara memuaskan. Nah, Kepler ini masih perlu waktu untuk melakukan pengamatan-pengamatan yang lebih mutakhir terhadap gerakan planet-planet itu. Nah, di dalam buku ini juga bakalan menjadi cikal bakal penulisan hukum Kepler. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang hukum Kepler itu sendiri. Selanjutnya ada menjadi asisten Tycho Brahe. Nah, ahli astronomi besar Tycho Brahe mengundangnya jadi asisten di peneropongan bintang di dekat Praha. Kepler pun menerima undangan ini dan bergabung dengan Tycho pada bulan Januari 1600. Tycho meninggal dunia tahun berikutnya. Kaisar Romawi Suci Rudolf II menunjuk Kepler menjadi pengganti Tycho selaku matematikus kerajaan. Nah, pada saat dia menjadi asisten dari si Tycho Brahe, banyak sekali yang ia pelajari dan ia ambil ilmu dari si Tycho Brahe ini sendiri. Nah, setelah Tycho meninggal, Kepler mewarisi setumpuk besar catatan dari penelitian Tycho tentang planet-planet. Nah, catatan ini juga yang bakalan ngebuat Kepler tentang hukum Kepler itu sendiri gitu. Jadi Tycho ini merupakan bisa dibilang salah satu guru Kepler karena warisan dari catatan-catatan si Tycho bakalan menjadi beberapa pemikiran dari Kepler itu sendiri. Nah, setelah dia berkelana yang cukup lama dan menimba ilmu serta melakukan beberapa pengamatan, akhirnya muncullah yang namanya hukum Kepler, di mana hukum Kepler ini terdapat 3 hukum yang menjelaskan tentang pergerakan alam semesta. Nah, yang pertama itu terkenal dengan hukum 1 Kepler yang berbunyi, semua planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips, dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Lalu setelah menemukan hukum 1 Kepler, Kepler kembali menemukan hukum 2 Kepler yang menjelaskan tentang garis hubung antara matahari dengan planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama pula. Nah, selanjutnya ia menemukan hukum Kepler 3 dan merumuskannya menjadi kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Secara sistematis kita dapat menuliskannya T kuadrat sama dengan R pangkat 3 atau T1 per T2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3 per 2. Nah, di mana T merupakan periode revolusi planet dan R merupakan jarak dari planet tersebut ke matahari. Nah, pemikiran dari hukum Kepler ini sendiri itu banyak membuat cengang gitu dari dunia-dunia lain. Nah, hukum Kepler ini menyuguhkan gambaran yang sangat komplit teman-teman tentang gerak planet mengitari matahari, memecahkan masalah utama bidang astronomi yang bahkan pada masa itu seorang Kopernikus dan Galileo terlewatkan. Nah, tentu saja pada saat hukum Kepler ini masih terdapat kelemahan. Nah, kelemahannya ini tentang mengapa planet-planet bergerak pada orbit seperti itu, pada orbit berbentuk elips. Nah, masalah ini terpecahkan pada saat abad ke sekian, yaitu pada saat Newton yang memecahkan masalah ini. Nah, pada saat itu Kepler hanya bilang bahwa ya planet-planet ini mengitari matahari karena ada sesuatu yang kuat pada matahari itu sendiri. Nah, nanti di mana dijelaskan oleh Newton sesuatu yang kuat ini adalah berupa gaya gravitasi. Nah, redupnya bintang paling terang. Nah, maksud dari pengambilan kata ini tuh
eh, itu gimana si Kepler ini mulai redup dan tidak lagi bisa bersumbangsi terhadap dunia astronomi, karena pada masa ini dia mengalami kejadian yang sangat tragis sehingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Nah, pada saat ini Jerman merosot dan kacau karena terjadinya perang 30 tahun. Selama 30 tahun. Nah, salah satu masalah utamanya itu tentang nafkah. Nah, Kekaisaran Romawi Suci selalu terlambat dalam membayarkan gaji si Kepler. Padahal Kepler ini harus memenuhi kebutuhan dari istrinya dan anak-anaknya. Terus ada juga tentang masalah ibunya sendiri yang pada tahun 1620 ditahan dengan tuduhan dukun sihir, karena ibunya ini kan tadi seorang tabib ya dan seorang dokter. Nah, jadi dia dituduh sebagai dukun sihir. Nah, ini juga yang mengakibatkan pemikiran Kepler itu sedikit terganggu karena dia harus mengurusi ibunya dan mengeluarkan ibunya dari penjara. Nah, selanjutnya Kepler meninggal dunia tahun 1630 di Regensburg, Bavaria dalam masa perang 30 tahun yang mengganas itu. Nah, kuburannya itu diobrak-abrik, tetapi hukum gerak planetnya terbukti lebih menjadi kenangan yang lestari dari sekedar sepotong batu nisan. Ya, dari sini saya sangat senang gitu bisa mengupas biografi dari Johannes Kepler. Nah, dari beberapa banyak sumber yang saya baca, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masa lalu yang kelam itu tidak membuat Kepler patah semangat dalam menuntut ilmu. Dimana pada saat Kepler hidup itu dia mengalami hal yang sangat luar biasa, dimulai dari bapaknya yang menjadi tentara bayaran dan dia pada saat 5 tahun harus udah ditinggal oleh ayahnya, ibunya sebagai seorang tabib dan dikira sebagai ahli dukun gitu. Terus juga pada saat kehidupannya terjadi perang, itu tidak menutup kemungkinan pola pikir Kepler tentang gerak planet itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena kita harus yakin kita bisa. Semangat. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Nah, semoga apa yang diberikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.